Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia, musibah terasa datang begitu cepat. Pagi masih sehat, sore diuji dengan sakit. Hari ini hidup terasa tenang, besok bisa datang masalah yang tidak pernah disangka-sangka. Ada yang tiba-tiba terkena penyakit, ada yang terkena gangguan hati, ada yang merasa hidupnya berat tanpa tahu sebabnya. Bahkan tidak sedikit yang khawatir terhadap hasad, ain, sihir, dan berbagai keburukan yang tidak terlihat oleh mata. Lalu timbul pertanyaan, adakah benteng perlindungan yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya ada. Dan yang mengejutkan, amalan ini begitu sangat ringan, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan waktu lama, namun bisa menjadi sebab perlindungan besar bi'idnillahi ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, di antara zikir agung yang sering dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah membaca satu zikir yang bisa kita baca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba membaca pada pagi hari dan di petang hari di setiap harinya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, kata Rasulullah, melainkan tidak ada sesuatu yang bisa membahayakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah, begitu ringan amalannya, hanya membaca zikir ini hanya 3 kali di pagi hari dan di petang hari, namun begitu besar penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan tidak ada yang membahayakan dalam zikir tersebut? Para ulama menjelaskan lafaz syai', sesuatu, dalam hadis ini itu bersifat umum. Artinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Ia mencakup berbagai keburukan, dari gangguan ain, dari hasad, sihir, dari penyakit, dari musibah yang mendadak, dan dari berbagai keburukan yang Allah kehendaki untuk dijauhkan. Namun, saudaraku, perlu dipahami bahwa ini semua terjadi bi'idnillahi ta'ala, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang melindungi bukan lafadznya semata, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca zikir ini sebagai bentuk tawakal dan sebab perlindungan yang disyariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 17,
wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, yang artinya jika Allah menimpakan suatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia. Maka hati seorang mukmin harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bergantung semata dengan ilmunya, semata dengan kemampuannya, semata dengan kekuasaannya, bahkan bukan kepada jimat, bukan juga kepada keyakinan-keyakinan yang batil, tetapi bergantung hanya kepada Rabb semesta alam. Saudaraku, ada kisah yang menyentuh hati, yaitu tentang Aban bin Usman. Disisahkan bahwa perawi hadis ini, yaitu Aban bin Usman rahimahullahu ta'ala, pernah terkena kelumpuhan sebagian tubuhnya. Suatu ketika ada orang yang memandanginya dengan heran, seolah bertanya, bagaimana mungkin engkau meriwayatkan hadis perlindungan ini, tapi engkau sendiri terkena penyakit? Lalu Aban bin Usman rahimahullah ta'ala menjawab dengan jawaban yang sangat dalam maknanya, yang perlu kita renungkan, saudara. Dia berkata, kurang lebihnya hadis ini itu benar sebagaimana yang aku riwayatkan, akan tetapi pada hari itu aku lupa membacanya agar takdir Allah terjadi. Subhanallah, bukan berarti hadisnya yang tidak benar, tetapi beliau sendiri menunjukkan pentingnya menjaga zikir pagi dan zikir petang, karena manusia sering lalai, padahal perlindungan Allah SWT itu dekat, hanya saja kita sering tidak mengetuk pintunya. Saudaraku, zikir yang kedua yang bisa menjadi benteng perlindungan yang juga diajarkan oleh Rasul alaihissalam, karena Rasulullah alaihissalam biasa membacakan doa perlindungan ini kepada cucu beliau Hasan dan Husain. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW membaca wa'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli aini lammah, yang artinya, aku memohon perlindungan untuk kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang yang membahayakan, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku, betapa banyak orang tua sibuk melindungi anaknya dengan asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan sekian banyak perlindungan yang lain, dengan kurang lebihnya pengamanan dunia. Namun mereka lupa untuk membentengi anak-anak mereka dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Padahal benteng spiritual itu jauh lebih penting. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ketika sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kebaikan, dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan, maka tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, di zaman yang penuh dengan fitnah, zikir seperti ini bukan lagi pilihan, tetapi merupakan suatu kebutuhan kita agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan
dan penjagaan dari setiap keburukan yang akan menimpa kita. Tapi ingatlah bahwa semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu. Saudaraku, mungkin hari ini kita sibuk bekerja, sibuk mencari rizki, sibuk menjaga rumah, kendaraan, keluarga. Tetapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita menjaga diri dengan perlindungan dari langit? Padahal hanya beberapa detik, hanya beberapa menit saja, hanya 3 kali dibaca saja, namun menjadi sebab keselamatan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini biasakan setelah sholat subuh kita membaca zikir ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan saat sore atau petang hari jangan tinggalkan, karena kita tidak pernah tahu musibah mana yang Allah jauhkan dari kita hanya karena sebuah zikir yang ringan diucapkan oleh lisan. Namun kita berharap semoga Allah SWT menjaga kita, keluarga, anak kita, serta melindungi kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.